syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti malam banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Celaka yang ketika nama dia disebut tapi tidak mau bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu barulah muazzin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada nama dia disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang mendengarnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salat tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa mengucapkan salawat karena ketika langsung tasyahud langsung HP-nya bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatnya. Kenapa batal? Karena tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina. Khatib naik khatib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Lalu kemudian khatib turun ke bawah. Maka satu jamaah angkat tangan. Hai Ustadz Khatib, ada rukun yang kau lupa. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat dengan kedatangannya. Sejak dia lahir, maka orang tidak lagi kencing di lubang semut yang kecil, lubang tanah. Ini anak-anak muda pergi outbound, camping, mancing. Sampai di hutan ngelihat lubang tanah, lihat kiri kanan nggak ada orang, iseng kencing di lubang tanah. Jangan. Kenapa nggak boleh kencing di lubang tanah? Di dalam lubang tanah ada serangga yang sedang pilkada. Mereka sudah lama pasang baleho. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Hancur KPU di dalam. Bawaslu, panwaslunya hancur. Bayangkan. Lihatlah orang yang berselawat langsung dapat tisu. Mudah-mudahan. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Siapa yang buat baik pada kamu, balaslah. Saya tidak sanggup membalas kebaikanmu. Allah yang membalas. Maka doakan jazakumullahu khairan. Makanya kalau ada orang buat baik, jazakumullahu khairan. Jawabannya wa iyyakum. Ini banyak ketika kita ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa Pak Ustadz? Kalau bahasa kampung kami, you too. Nah, berdoa kepada Allah tanpa mengucapkan salawat, doanya tidak akan sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Doanya masyhur, kita semua hafal. Apa doanya dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam Quran. Tapi dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijaihi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya,
Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, legam, di bawah. Oh, jadi semua manusia ini dari tanah ya? Adam, semua dari tanah. Kalau sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada tanah yang baik, ada tanah sengketa. Sampai mana tadi ceritanya? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu, kecuali dia punya kedudukan yang tinggi, maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita menyebut nama dia dalam doa kita. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antufarrij kurubana. Dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepaskan kami dari segala kesulitan kami ya Allah. Wa antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, tapi kita yang hina banyak dosa tak sanggup datang langsung kepada Allah. Maka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan kecuali mulia bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ini hina. Abdul Somad ini tak ada apa-apanya. Apa yang dipandang dari Abdul Somad? Beratnya pun 50 kilo kurang. Terakhir saya bertimbang, 52. Begitu masuk ke hotel, di dalam kamar mandi saya lihat ada timbangan. Saya timbang lagi, 49. Ternyata yang 3 kilo jaket, jas sama sepatu. Lalu kenapa jamaah begitu ramai? Hanya satu saja, menumpang tuah, menumpang kemuliaan. Yang kau sampaikan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kau sampaikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang memuliakan engkau bukan karena dirimu, tapi karena engkau memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi kalau dia berperang melawan Bani Ghatafan, mereka menyebut nama Muhammad. Apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyikal mursal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yastaftahun. Mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim. Mereka salah sangka. Disangkanya Ibrahim dari jalur kiri. Ternyata dari jalur kanan. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu keturunan namanya Yahudi. Oh gitu ceritanya. Iya. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama dua. Yakub dengan Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Mereka sangka dari jalur ini. Ternyata Muhammad SAW memang betul keturunan Ibrahim. Tapi jalur Ismail. Muhammad SAW anak Abdul Muttalib, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan cucu cicit daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Falamma ja'a, ketika datang Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu itu, kafaru bih, mereka malah kafir, ingkar. Kenapa? Karena mereka menyangka dari suku Yahudi, tapi ternyata dari suku Arab Quraisy. Mereka tidak terima. Lihatlah degilnya orang Yahudi. Hanya beda satu jalur saja mereka tidak terima. Tapi kita di Nusantara ini, orang Betawi. Ada orang Betawi yang tidak menerima Muhammad SAW.
Semuanya menerima. Orang Aceh, orang Banjar, orang Makassar. Semuanya bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi berdakwah ke suatu kaum. Apa kata mereka? Kami cinta pada Allah. Kami cinta pada Allah. Tapi kami tidak cinta kepada Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ikut Muhammad tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Apa kata Isa? Apa kata Jesus Christ? Apa kata dia tentang Muhammad? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi setelah aku di akhir zaman. Dia bernama Ahmad. Di bumi dia masyhur Muhammad. Di langit dia masyhur Ahmad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Toha, dia Yasin, dia Ashir, dia Aqib, dia Hami, dia Khatim, dia Fatih, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kok berapi-api malam ini? Ya habis buka puasa. Coba kalau tausiahnya tadi sore jam 6. Jamaah sekalian. Adapun judul kajian kita adalah tentang sabar. Semangka yang di hadapan ini jangan dimakan sabar. Tapi malam ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibu ada? Oh, saya sangka ibu-ibu sudah musnah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, hebat masjid ini. Keramiknya sampai memanjat ke atas tiang. Tapi jendelanya hilang. Ini memang gak ada atau dicopot? Masya Allah, tabarakallah. Pantasan suasananya luar biasa. AC kelihatannya hidup tapi tidak lagi bisa mengontrol keadaan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak bersolawat. Pokoknya malam ini jangan hitung lagi banyak-banyak bersolawat. Almarhum Habib Munzir Al-Musawwa, berapa kali solawatnya satu hari? Berapa itu? 5.000. Sangka 5 kali. 5.000 kali solawatnya. Makanya tasbihnya panjang. Pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaiya salatan. Siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Banyak solawat. Makanya anak-anak ini malam ini datang kemari mendengarkan tausiah. Kenapa? Karena ibunya dulu waktu itu anak kecil. Anak kecil datang, luar biasa. Besok apa enggak masuk sekolah? Anak kecil datang, libur. Anak-anak bisa datang pengajian. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saat ibunya tuh anak-anak kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi kepala dinas, kepala bandan, berkantor, anggota legislatif, DPR, presiden, wakil presiden, gubernur. Insya Allah 20 tahun akan datang. Mereka yang akan menegakkan syariat Muhammad SAW di sini. Mereka yang akan menjadi ketua panitia tablik akbar tepat malam 23 Ramadan tahun 2028. Mereka akan nelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Apa bisa datang ke Masjid Al-Bakri? Insyaallah I am coming. Apa acaranya? Dulu Ustaz waktu datang kami masih kecil. Kami ingin mengulang masa lalu. Kami ingin mengenang Ustaz datang lagi kemari. Insyaallah. Tapi tolong jemput saya. Dulu saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Bangga kita. Kita akan mati semuanya. Tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan. Kita sebut nama dia. Nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita. Kita sayang sama ibu kita. Kita sayang sama istri kita. Tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Ada nggak orang ketika anaknya lahir yang dibisikkan nama dia? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, mohon maaf.
Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully saya di itu. Enggak ada. Nama yang disebut nama dia, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita muliakan dia. Apa itu orang Islam? Nabinya kok didoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Lihat tuh orang Islam. Nabinya didoakan. Kami enggak pernah perlu mendoakan Nabi kami. Karena Allah sudah menjamin dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Lalu kenapa kita berselawat? Selawat itu bukan untuk dia. Tapi untuk kita yang perlu selawat. Maka di akhirat nanti insya Allah semua yang mengucapkan nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, masuk surga. Wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak tenang. Masa berzina mencuri masuk surga? Iya. Semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, tetap masuk surga. Masuknya kapan? Ini yang jadi masalah. Transit dulu. Penerbangannya nggak direct, nggak langsung, delay. Sedangkan kita maunya langsung masuk surga. Makanya doa kita 3. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Tiap hari 7 kali pagi. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma. Apa arti Allahumma ajirna minan nar? Jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit. Panas neraka itu Pak Ustadz. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Letakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Berapa derajat Celcius itu Pak Ustadz? Dia nanya derajat Celcius. Otaknya mendidih. Oleh sebab itu kita perbanyak solawat, 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 solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Namanya seorang berasal dari Alexandria. Nanti kalau adik-adik sampai ke Kairo, naik bis 200 km, di tepi laut Mediterania, ada kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander the Great membuat kota Alexandria. Saya kalau buat kota namanya Somadia. Nah, ternyata ada anak dari Alexandria ini bernama seorang laki-laki yang gagah dan perkasa bernama Busiri. Al-Busiri lumpuh. Busiri lumpuh di hari tuanya, sakit, gak bisa apa-apa. Hanya menunggu malaikat maut tiba. Tapi ternyata dia cerdas, dia ambil tinta, dia tuliskan kertas. Itulah dia solawat. Tapi nggak tahu solawatnya apa namanya. Solawat tanpa judul, dia tulis. Hanya menulis saja. Bergerak lain tidak bisa. Hanya menulis saja. Dia tulis solawat. Sampai akhirnya dia tertidur. Ketika tertidur datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalungkan sorban ke pundaknya berwarna hijau. Sorban dalam bahasa Arabnya burdah. Maka solawat yang ditulis Imam Al-Busiri diberi nama solawat burdah. Begitu dia terbangun, terjaga dari tidurnya, langsung lumpuhnya hilang dan bisa tegak berdiri. Begitu keajaiban daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami berziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kami bacakan syair-syair burdah. Begitulah kemuliaannya. Maka Busiri dengan burdahnya masih masyhur. Bapak Ibu masih baca syair burdah?
Alhamdulillah. Tapi kami di Riau burdah tidak begitu populer. Kami biasanya yang kami baca adalah syair Al-Barzanji. Di Betawi Barzanji dibaca juga? Masya Allah, semua dibaca di sini. Luar biasa. Al-Barzanji seorang laki-laki namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak namanya Barzanjah. Orang Barzanjah dipanggil Barzanji. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Jakarta Al-Jakartawi. Al-Batawi. Mufti Syekh Habib Utsman Al-Batawi. Lalu kemudian orang Barzanjah ini pindah ke Madinah. Lahirlah anak laki-laki bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Kembali ke Madinah. Diangkat menjadi mufti di Yaman oleh kerajaan Turki Utsmani. Kemudian kembali ke Madinah menulis syair. Itulah dia syair Al-Barzanji. Ulama-ulama besar. Kita baca semua. Jadi ada pun tuduhan-tuduhan. Apa nih? Jangan baca burdah. Jangan baca Barzanji. Jadi kita lawan orang yang mengatakan jangan baca. Nggak usah dilawan. Terus buat aja musabakoh. Musabakoh lomba Al-Barzanji. Abtadi'ul imla. Bismidzatil aliyah. Mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka dibacakan syair-syair Barzanji. Luar biasa. Dulu sebelum ngayun anak akikah baca Barzanji. Sebelum naik pelaminan pengantin baca Barzanji. Sebelum acara khitanan sunatan baca Barzanji. Barzanji dibaca tiap hari. Saya di Majlis Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah ketika datang baca Barzanji. Syair Barzanji dibaca untuk apa? Mengenang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.